Saat Bu Mega ada di Italia jadi keynote speaker untuk sebuah event internasional, saat Pak SBY menikmati waktunya dengan melukis dan menulis buku, si Jokowi ini yang beda sendiri. Dia pengen ngasih kesan ke publik, walaupun dia udah jadi mantan, tapi tetap disamperin sama yang katanya rakyat untuk sekedar selfie dan sejenisnya. Fufu Fafa gagal. Habis itu ijazah palsu gagal. Habis itu pagar laut gagal. Habis itu posisi RP gagal. Jadi semua fitnahan dia tuh gagal semua. Jadi muncul lagi fitnahan baru. Katanya orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu katanya settingan, bayaran. Katanya ternyata pencitraan katanya yang orang-orang yang katanya yang berkunjung ke rumah Bapak Jokowi itu katanya itu dikoordinir di apa segalanya katanya karena ada apa mobil bisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang rumah Pak Jokowi yang hingga kini masih banyak dikunjungi oleh warga alias masyarakat ya, yang akalnya waras tentunya. Karena menurut saya kebanyakan para pembenci Jokowi adalah golongan yang merasa cerdas gitu ya, tetapi kayaknya nggak waras gitu. Pola pikirnya terbalik. Dan sekarang ya ketika rumah Jokowi dikunjungi banyak warga setiap hari ya, walaupun Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, karena mungkin iri gitu ya, junjungannya tidak ada yang mengunjungi, dan juga siapa namanya itu Ibu Ketum misalnya malah ya dibenci oleh sebagian besar masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak kebo itu menyebut bahwa Jokowi itu menyeting semuanya gitu. Jadi warga yang setiap hari antri ke rumahnya Pak Jokowi itu dianggap itu settingan gitu. Dan Pak Jokowi dianggap bukanlah seorang negarawan. Dan dibanding-bandingin pula sama emak kebo yang beberapa waktu lalu diundang ke Italia untuk menjadi narasumber. Iri bilang bos, oke? Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebenarnya menyedihkan banget gak sih? Udah jadi mantan, tapi nggak mau jadi negarawan, malah turun jadi influencer. Saat Bu Mega ada di Italia jadi keynote speaker untuk sebuah event internasional, saat Pak SBY menikmati waktunya dengan melukis dan menulis buku, si Jokowi ini yang beda sendiri. Dia pengen ngasih kesan ke publik, walaupun dia udah jadi mantan, tapi tetap disamperin sama yang katanya rakyat untuk sekedar selfie dan sejenisnya. Sebenarnya gue udah curiga. Ingat ya, gue dulu pernah ada di barisan dia, dan gue tahu permainan mobilisasi masanya kayak gimana, terus ngambil angle buat framingnya kayak gimana, itu tahu semua. Dan ini bau-baunya samaan. Diajak untuk ikut, dikasih bingkisan supaya mau ikut, terus angkut pakai bus. Sama apa kan gue? Cuman yang bikin gue kaget adalah ternyata cara kerjanya masih sama persis, dengan kesalahan yang juga sama persis, yaitu kagak rapih cara mainnya. Mereka kok pada nggak nyadar ya, kalau udah banyak mantan orang dalam yang sekarang udah di luar barisan. Bukannya pakai strategi lain, malah pakai cara yang lama. Kan jadi gagal pencitraannya. Gimana?
Harusnya mereka naruh busnya itu jauh dari rumahnya si Jokowi. Terus masanya diarahin untuk berpencar. Jadi seolah-olah kelihatan natural gitu. Menyedihkan banget nggak sih? Apa lo? Iya, teman-teman ya, ini menurut saya adalah sebuah pernyataan yang sangat khas sekali ya, yang disampaikan oleh, ya tahu sendirilah ini siapa gitu ya. Seperti apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa beberapa waktu yang lalu, terutama sebelum Pilpres, ini orang kalau menyanjung Jokowi, itu sampai setinggi pohon duren ya. Bukan hanya pohon duren, mungkin juga pohon kelapa dan pohon rambutan gitu. Tetapi begitu Jokowi berselisih paham gitu ya, berbeda jalan dengan partai terbesar di Indonesia, nggak tahu kenapa ini orang gitu ya, nggak tahu Jokowi salah apa sama dia. Dia langsung mencaci maki, menghina ya, menghujat, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah gitu. Ya ya tentu teman-teman sudah pada tahu lah ya. Berarti dia ini selama ini memuji-muji Pak Jokowi itu karena apa? Kan seperti itu ya. Dan barusan kita dengar dia membanding-bandingkan dengan Ibu Ketum yang diundang ke Italia ya, ke Roma sebagai native speaker ya, atau pembicara gitulah, narasumber. Masa sih lu mau bohongin masyarakat Indonesia? Coba itu dicek itu siapa duta besarnya ya kan? Kan dari Kebo, ya pantas lah yang diundang Ibu Ketum. Kalau dari Kebo yang diundang Jokowi dipecat dia langsung. Lanjut. Ya, sepakat teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan melalui pendapatnya ditulis dalam sebuah teks gitu ya, dalam video tadi ya. Coba saya bacakan lagi ya. Pemimpin yang baik tidak perlu melakukan pencitraan gitu ya. Ini mungkin maksudnya koma gitu ya, macam mantan Presiden Jokowi. Ya iyalah, nggak usah lah melakukan pencitraan. Langsung masyarakat itu datang ke rumahnya gitu ya. Jadi ini nggak sedikit juga para netizen gitu ya yang mengatakan bahwa ini adalah karma ya, karma instan gitu ya yang dialami oleh Pak Jokowi. Ketika menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi ini sangat rajin sekali mengunjungi warga. Begitu purna bakti gantian, warga yang menyerbu rumahnya nggak pernah sepi. Mudah-mudahan saja Pak Jokowi nggak dibaalawikan teman-teman ya. Lanjut. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Kelihatannya kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi Waduh. Ini menarik sekali. Ini menarik teman-teman ya. Saya bacakan teman-teman ya. Teksnya agak panjang karena kemungkinan besar kalau dilihat dari HP teman-teman sangat kecil gitu ya. OTW Solo mau bikin film di kediaman Pak Jokowi. Sesuai permintaan warga 16 dan 24% dengan judul lagi main film nih. Dengan judul Sakit Hati Kaum Gedibal 16 dan 24% sampai ke bawah mati. Nah, ini judulnya. Film ini diambil dari kisah nyata kelompok yang jagonya kalah. Karena saking hebatnya seorang Jokowi dalam memainkan catur politiknya. Anak Banteng dan Kebo wajib nonton ya. Biar tahu di akhir film ya, mereka yang benci Jokowi kena azab. Lambene do jeber ya. Jadi bibirnya pada ndower kabeh. Ada bagaimana menurut teman-teman? Lanjut. Hey guys, pembenci Pak Jokowi memang sakitnya sudah akut guys. Dari pertama dia memfitnah kan gagal semua fitnahnya kan. Pertama apa? Fufu Fafa gagal. Habis itu ijazah palsu gagal. Habis itu pagar laut gagal. Habis itu posisi RP gagal.
Jadi semua fitnahan dia tuh gagal semua. Jadi muncul lagi fitnahan baru. Katanya orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu katanya settingan, bayaran. Hei, para pembenci, aku bilangin ya, di tempat aku mau berkunjung ke Pak Jokowi memang banyak berkunjung ke rumah Pak Jokowi, tapi bayar sendiri-sendiri loh. Kadang 2 bis, 3 bis loh dari Jombang sini ke rumah Pak Jokowi, tapi bayar per orang 250.000 berkunjung ke sana itu. Memang ada yang berkoordinir, tujuannya ke sana, ada 3 bus gitu. Nggak waras orang ini, dikira dibayarin. Iya, begini Pak ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh banyak netizen gitu, bahwa sakit hati itu nggak ada obatnya ya kan, di apotek nggak dijual dan juga nggak ditanggung oleh BPJS gitu. Jadi bagi orang-orang ya yang masuk golongan sakit hati ya, membenci Pak Jokowi ya, membenci Gibran dan keluarganya, ya siap-siap saja itu dibawa sampai mati. Sampai-sampai ketika rumahnya Pak Jokowi setiap hari dikepung oleh warga yang ingin bertemu Pak Jokowi dan foto bersama, dikatakan settingan katanya. Gini aja, kalau memang dianggap settingan, cobalah kalian buat gitu loh. Ibu Ketum kayak coba settingan gitu, nyeting gimana caranya setiap hari dia dielulukan warga ya, dielulukan masyarakat. Coba bisa nggak ya kan? Kalau nggak bisa ya jangan nuduh lah ya kan. Lanjut. Dan Pak Jokowi kan emang hobinya memotoran tuh. Dari dulu kan dia emang senangnya naik motor kan. Pejabat-pejabat yang nggak pernah naik motor aja akhirnya naik motor. Terus banyak yang komen, wah ini belum move on ini Pak Jokowi nih, masih RI 1. Kan RI 2 punya anaknya, masa dipakai punya anaknya? Jadi kalau Pak Jokowi mau kayak gitu, ya boleh aja motoran bersama Pak Jokowi, boleh ya. Wah masanya udah lalu tuh. Wah, dia masih pengen diliput, itu canggihnya Pak Jokowi. Loh kok dulu Bu Mega sama Pak SBY nggak begitu? Lah emang Ibu Mega mau motoran juga? Kan enggak. Pak SBY emang mau motoran juga? Enggak juga lah. Mereka berdua sibuk ngurus partai. Nah kalau Pak Jokowi kan nggak ada partainya, nggak punya partai, apa yang mau disibukin sama dia? Ya udah motor aja. Udah gitu orang-orang diajak mau aja. Ya. Ini adalah pengamat politik, tetapi saya tidak mengerti. Ya mungkin saja secara akademis yang bersangkutan barusan ini ya layaklah untuk menjadi pengamat politik begitu ya. Tetapi kalau amatan-amatannya gitu ya, dugaan-dugaan, prediksi-prediksi yang disampaikan itu nggak pernah benar. Yang ngapain juga sih masih diundang aja sama televisi. Ini televisinya yang koplak atau gimana gitu ya. Ya kalau sekedar lulusan misalnya nih ya, lulusan akuntansi, kan nggak semuanya jadi ahli akuntansi gitu loh. Iya toh? Iya, ya pilihlah orang-orang yang kredibel, yang pendapat-pendapatnya, dugaan-dugaannya, prediksi-prediksinya itu mendekati kebenaran gitu loh. Ya, dan barusan dia mengatakan ya seperti yang sudah kita lihat bareng-bareng. Kalau menurut saya teman-teman ya, sebetulnya semua presiden menginginkan apa yang dialami oleh Jokowi gitu ya. Jadi setelah Purna Bakti dia tetap ingin dikunjungi oleh masyarakat, ya dianggap dituakan, ditokohkan gitu ya. Cuma nggak mampu gitu aja, udah jujur gitu loh. Semua orang pasti ingin seperti apa yang dialami oleh Jokowi saat ini. Cuma kalian nggak mampu gitu loh. Presiden-presiden sebelumnya tuh nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa mengondisikan dirinya tetap menjadi orang yang dihormati walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Gitu aja ya. Kalau masalah iri, ya udah. Kalau iri silakan buat yang sama gitu loh. Nggak usah menyindir-nyindir, menyerang-nyerang dan lain sebagainya. Lanjut. Halo guys, selamat good siang buat teman-teman semua. Hari ini aku hadir lagi bikin PT lagi buat teman-teman semua. Kalian lihat nggak guys video yang barusan saya stick tadi itu? Karena beberapa hari yang lalu
Aku ada lihat ke berita-berita yang seperti itu. Nah, katanya ternyata pencitraan katanya yang orang-orang yang katanya yang berkunjung ke rumah Bapak Jokowi itu katanya itu dikoordinir di apa segalanya katanya karena ada apa mobil bisnya. Jadi semuanya sudah dikoordinir katanya. Jadi itu ya. Jadi itulah susahnya kalau orang jadi pembenci itu ya. Memang begitu loh. Jadi ya gini. Jadi ini aku tahu ya. Kemarin juga ada rombongan. Nih sepertinya rombongan ini ada rombongan ibu-ibu ya, rombongan apa ya? Yang apa itu yang ziarah-ziarah gitu loh. Nah, ada. Aku kemarin ada rombongan-rombongan yang ziarah-ziarah yang ke Solo atau kemana itu. Jadi mereka ada punya inisiatif guys, karena mendengar yang mereka memang pendukung Bapak Jokowi dulunya, mendengar dibolehkan berkunjung ketemu sama Bapak Jokowi. Jadi rombongan ini guys yang menggunakan bis, ada yang tidak menggunakan bis, ada yang menggunakan mobil Hiace mini bis. Itu menyempatkan diri guys untuk berkunjung ingin berjumpa dengan Bapak Jokowi langsung. Nah, jadi begitu ceritanya. Jadi yang herannya ini guys, si para pembenci ini dengan adanya orang, anggaplah masyarakat nih misalnya ada yang dari mana ingin ketemu dengan Bapak Jokowi, ingin berkunjung dengan Bapak Jokowi, terus mereka ibaratkan tuh apa ya, membuat rencana. Mungkin mereka mengkoordinir sendiri gitu loh. Sudah menyeting sendiri warga masyarakat ini untuk apa pakai bis rombongan agar bisa berkunjung berfoto dengan Bapak Jokowi. Jadi menggunakan bis. Nah, terus yang anehnya ini guys, para pembenci Bapak Jokowi ini guys mengatakan itu katanya sudah settingan. Settingan dan sudah dikoordinir ya. Nah, terus permasalahannya apa gitu loh. Settingannya di mana? Jadi pertanyaan gini, sekarang kalau itu settingan untuk apa gitu loh? Beliau sudah jadi masyarakat biasa, terus mencari pencitraan apa gitu loh? Jadi ya, seumpamanya nih ada orang masyarakat pakai mobil pribadi, mampir ke situ, otomatis kan parkirnya di luar. Pasti akan mereka bilang, apa juga sudah dikoordinir juga, sudah dimobilisasi lagi. Terus ada yang naik sepeda motor roda 2. Gimana? Apakah itu sudah disetting, katanya sudah disediakan motor roda 2-nya? Ya, itulah cara berpikir orang-orang pembenci Bapak Jokowi. Ada aja. Orang berkunjung mau pakai bis kek, mau pakai sepeda motor kek, pakai roda 4 kek, atau pakai mobil pribadi atau apa, ya. Mereka sudah menyeting sendiri. Mereka punya inisiatif ingin ketemu dan berjumpa dengan Bapak Jokowi langsung. Karena kan selama ini kan banyak masyarakat tuh melihat hanya di TV. Kadang ada yang lihat kampung cuma lambai-lambai lah. Gimana kalau orang ibaratnya sudah ngefans, mengidolakan seorang sosok Bapak Jokowi. Kalau orang ingin ketemu, ingin berfoto, di mana salahnya gitu loh. Kan aneh gitu loh narasi-narasi pembenci ini. Saya jujur aja nih, saya aja dari Kalimantan nih sudah berpikir nih melihat yang katanya boleh berkunjung. Saya aja bersama saudara saya sudah berpikir nanti kalau kita ke Jogja, ke Jawa Tengah, kita nanti ke Solo, kita coba mampir berkunjung ke rumah Bapak Jokowi. Kita aja sudah punya inisiatif sendiri, sudah men-setting sendiri. Kalau nanti ke sana ingin ketemu. Nah, apakah itu sudah dikoordinir apa settingan? Aneh memang, membenci Bapak Jokowi memang aneh, memang bego. Jadi setiap orang datang ke sana, ada yang pakai misalnya ada yang pakai Avanza, misalnya ada pakai Pajero atau mobil merek apa, pasti itu dibilang, oh itu sudah dikoordinir, itu katanya sudah disiapkan mobilnya.
Terus nanti kalau ada yang pakai sepeda motor roda 2, oh itu memang sepeda motor sudah disediakan, dikoordinir apa, sudah dikondisikan lah. Berarti kalau seumpamanya orang yang dari luar Pulau Jawa, misalnya yang mau terbang ke Solo, kebetulan dia ke Solo, ke Jogja, atau umpamanya ke Jawa Tengah, terus pakai pesawat, nah sekalian mau berkunjung ke Bapak Jokowi, apakah pesawatnya juga sudah dikoordinir, disediakan? Memang aneh, memang pendukung Anies ini, pembenci Bapak Jokowi ini memang aneh, sinting. Udah ya. Iya, gimana? Apakah hanya gara-gara gitu ya, orang-orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu membawa ya armada bus gitu ya, dan busnya itu nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, atau mungkin 100 bus gitu. Terus ada indikasi atau dugaan gitu ya, atau fitnahan lah bahwa selama ini orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu adalah settingan. Gimana cara pikir kau itu, ya kan? Saya ini kan juga masyarakat biasa ya, berada di desa. Jadi kalau misalnya ada informasi, oh ke sana begini, begini, begini. Nah, kita di rumah ini ya, di desa, di daerah, itu mengkoordinir saudara-saudara kita, teman-teman dekat kita gitu loh, untuk melakukan perjalanan yang sama gitu loh. Dan kadang-kadang juga ya orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan ziarah Wali Songo, ziarah ini, begitu ada informasi bisa berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi, itu Get Tour Travelnya itu memberikan apa namanya ya, ya memberikan ya usulan lah seperti itu. Terkadang juga si peziarah yang meminta, boleh nggak mampir ke rumahnya Pak Jokowi, macam kayak gitu. Jadi ini memang dikoordinir, tetapi dikoordinir dari masyarakat, bukan dikoordinir oleh timnya Pak Jokowi. Paham nggak? Kalian tuh ya. Lanjut. Oh ini ya, maling panci. Sebut kunjungan di Solo settingan, terserah ya. Dirimu juga dianggap sebagai pakar telematika juga settingan. Kapan kau sekolah, kuliah secara akademis di jurusan itu? Bahkan omonganmu juga ngawur, nggak ada yang pernah bisa dibuktikan. Fufu Fafa adalah milik Gibran. Sampai detik ini, muncung kau itu nggak bisa membuktikan apa yang kau omongkan sendiri gitu loh.
lagi-lagi ya kan ingin muncul ke permukaan biar orang lain nggak lupa. Emang bagus ya, teori branding image semacam itu bagus gitu, agar tidak lupa. Maka kita tuh harus sering nongol lah begitu ya, berseliweran di media sosial, di layar kaca dan lain sebagainya. Cuma kalau berseliweran, kemudian itu orang itu jengkel dan benci, ya percuma ya, popularitas memang populer gitu. Tetapi elektabilitasnya nol, percuma. Aduh, udah balikin dulu itu ya, alat-alat dapur yang dibawa pulang itu. Lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang anak kebo yang membanding-bandingkan Jokowi dengan Ibu Ketum ya. Ya jauh lah bos, jauh kali ya. Seperti langit dan bumi. Jokowi presiden 2 periode pilihan rakyat. Hasil kerjanya jelas ya, aset-aset negara, sumber daya alam yang dikuasai asing di dalam negeri dikembalikan ya, dibeli, sahamnya dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagian besar. Sedangkan emak kebo, presiden hasil jegal ya kan, 2 kali nyalon lagi sebagai presiden nggak pernah menang. Ketika jadi presiden nggak jelas kerjanya, jual 2 pulau, jual Indosat, dan setelah lengser ke Prabon sebagai presiden, dibenci oleh rakyat karena lambenya yang suka nyinyir. Apanya yang dibanggakan bos? Menjadi pembicara di Roma, Italia, aduh, kan duta besarnya dari kebo, ya pantas lah. Gak ada yang wah, ya kan? Inilah yang settingan sebenarnya. Kalau justru Jokowi yang diundang sebagai native speaker di Roma, Italia, itu duta besar, itu bisa dipecat dari kebo bos. Aduh, kau itu ya mau menipu rakyat rupanya ya. Nggak semudah itu Ferguson. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang rumah Pak Jokowi yang hingga kini masih banyak dikunjungi warga alias masyarakat yang akalnya masih waras ya, tentu ya. Karena menurut saya kebanyakan para pembenci Jokowi adalah golongan-golongan yang merasa melebeli dirinya kelompok orang yang cerdas. Tetapi secara logika dan penalaran gak waras. Percuma kan? Pola pikirnya terbalik. Dan sekarang ketika rumah Jokowi dikunjungi oleh banyak warga setiap hari ya, karena mungkin ya iri ya junjungannya nggak ada yang mengunjungi ya kan, malah enek kan rakyat dengan junjungannya itu ya, emak ketum ya kan. Akhirnya anak-anak kebo menyebut bahwa Jokowi itu settingan gitu ya, kunjungan warga ke rumah Jokowi itu adalah settingan dan Jokowi bukanlah negarawan katanya. Terserah kau lah bos ya kan, iri bilang bos. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.